Jadi Nabi Ibrahim itu kosong bener. Terserah Allah, mau dibikin sakit, mau dibikin mati, mau dibikin bangkrut, mau dibikin seperti apa. Ya itulah cara tawakal yang benar. Kalau kita ini kan kadang tawakal itu ada bijinya, ada harapan sebetulnya. Itu sebetulnya kalau dalam kemurnian tauhid itu sebetulnya tidak boleh. Dalam ilmu syariat ya boleh saja. Ya kan? Tawakal ada keinginan. Saya misalnya mau buka usaha, tawakal pingin supaya usaha ini lancar. Padahal cara tawakal itu yang benar dalam ilmu tauhid yang murni itu adalah kosong di situ. Ya Allah, kuserahkan usahaku ini kepadamu. Ya. Jadi mau dibikin laris, mau dibikin sepi oleh Allah kan itu urusan Tuhan. Gitu. Nggak boleh gitu. Namanya tawakal. Ya. Jadi orang tawakal itu tidak semua benar. Maka Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim ditawakal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi tatkala Nabi Ibrahim ditawakal kepada Allah, anaknya disuruh potong, dipotong, ya kan? Kalau kita ini tawakal kepada Allah, anaknya disuruh potong, entar dulu. Ya enggak? Ini anak saya, kan kata kita seperti itu. Maka cara tawakal yang benar kepada Allah itu, yaitu harus kosong. Sesuai dengan apa yang dijanjikan kita dalam sholat itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu Hanifah itu hati kalian ini harus bersih. Kosong di situ. Hanya Allah. Ya. Nah, kemudian kalau kalian ini benar-benar kosong hatinya, ya, menyerahkan benar-benar hanya Allah, misalnya, biar Allah sebetulnya yang bekerja itu, ya. Maka kita ini harus menerima dengan lapang hati apa yang dihadirkan oleh Allah. Maka di situ ada zuhud, di situ ada qanaah, di situ. Gitu. Jadi sifat itu harus kita miliki, zuhud dan qanaah. Qanaah itu menerima apa yang dihadirkan oleh Allah dengan hati ikhlas, dengan hati lapang, apapun bentuknya. Dicaci maki oleh orang, dirasain orang, misalnya ya kan, difitnah orang, ya kita terima. Karena itu adalah gerak Tuhan. Tanpa Allah tidak akan bisa bergerak di alam semesta. Jadi walaupun orang itu kadang kita ini kan tidak ada salah, tidak ada apa, kadang tahu-tahu ada orang marah, ya kan? Tahu-tahu ada orang ngerasain kita, ya enggak? Itu yang harus kita sadari. Kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah. Maka dari situlah, mari kita ambil hikmah. Ya, fenomena yang ada, yang lagi viral ini, yang orang semua ketakutan, kita tidak boleh takut. Jangan sampai kita ini ketakutan itu berlebihan, ya, sampai mengalahkan ibadah kepada Allah. Masjid-masjid sekarang dibatasi, semua dibatasi, ya kan? Semua dibatasi. Dari situlah, yaitu mari kita tanamkan seutuhnya keimanan itu, benar-benar yakin kepada Allah. Itulah guru kita mengajarkan, dan kita sekarang ini sedang ada di arena, ya, di arena apa yang diajarkan oleh guru. Itu ada, maka dinamakan atal. Ini wadahnya. Isinya apa di dalam itu? Tauhid. Tauhid bukan hanya sekedar keilmuan di atas yang diajarkan itu. Tapi bagaimana kita ini benar-benar bertuhan kepada Allah. Itu yang terpenting. Kalau keilmuan, kita bisa belajar di Google, bisa belajar di pesantren, belajar di kitab. Tapi bagaimana cara bertuhan kepada Allah ini memang harus ada orang yang mendidik, yang orang itu bertuhan kepada Allah. Ya, bertuhan kepada Allah. Maka guru kita Syekh Muhammad Nur Ghazali, Syekhul Islam, ya, mengajarkan kepada kita, menanamkan ini bagaimana kita bertuhan. Jadikanlah syahadat yang kita ucapkan itu benar-benar sumpah, ya, benar-benar perjanjian, ikatan dengan Tuhan. Jadikanlah syahadat yang kita ucapkan itu benar-benar baiat kita kepada Allah. Setiap minimal 5 kali sehari semalam kita berbaiat kepada Allah. Kita berikrar kepada Allah. Ya, kita bersumpah kepada Allah. Kita benar-benar sanggup bertuhan kepada Allah. Maka yang benar dalam ilmu tauhid itu adalah sebelum kita bersyahadat itu, kita harus ada di dalam diri kalian, di dalam diri kita ini sumpah, ikatan sumpah dengan Allah. Mulai saat detik ini, ya Allah, aku bersumpah kepadamu,
Aku berjanji kepadamu ya Allah, aku beriktikad kepadamu ya Allah, bahwa sesungguhnya aku sanggup bertuhan kepadamu ya Allah. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti itu cara bersahadat. Ya. Jangan hanya syahadat ini dibaca. Ya. Jadikanlah syahadat ini sumpah, jadikanlah syahadat ini kesanggupan. Ya. Sanggup yang dikatakan sanggup menyaksikan Allah itu seperti apa? Ya. Ini yang perlu kita tahu. Yang dikatakan sanggup menyaksikan Allah itu sanggup menerima apa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu dengan hati yang ikhlas. Ini yang benar. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini ada nafsu. Ya, ada nafsu. Yang nafsu ini tidak mau. Kadang dengan kehadiran Allah. Kalau tidak sesuai dengan nafsu. Kalau nafsu ini maunya Allah itu hadir yang baik-baik saja, ya kan? Bentuk kebahagiaan saja. Maunya nafsu ini. Tapi Allah itu kan enggak seperti itu. Ya. Allah itu justru kadang bentuk kasih sayang yang sesungguhnya itu. Allah itu kadang hadir dengan bentuk yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Maka kata Allah itu salah satu contoh dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ma amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Ini la'allahum yarji'un. Ini endingnya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Penjabarannya di situ itu. Ya, keterangannya itu. Jadi semua apa yang aku hadirkan kepada seluruh makhlukku, kata Allah, baik yang di darat maupun yang di laut, itu semua karena hasil daripada perbuatan mereka. Bukan aku, kata Allah. Bukan aku, kata Allah. Tujuannya apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi ma amilu, supaya dia merasakan apa yang dia lakukan. Jadi sesungguhnya yang dihadirkan kepada kita ini setiap saat, setiap detik, setiap waktu dalam 24 jam itu karena kelakuan kita sebetulnya. Karena kelakuan kita. Kita dikasih oleh Allah derita, ya kan? Itu karena dosa kita. Kita dikasih oleh Allah kebahagiaan misalnya. Itu semua karena hasil daripada kelakuan kita. Maka mazra'atul akhirah dunia ini. Mazra'atul akhirah dunia ini. Tempat menanam, tempat berkarya. Yang mau ditanam apa? Baik dan buruk. Ya, baik dan buruk di situ. Jadi dua hal inilah ya, yang dari setiap langkah yang kita lakukan, dua hal ini. Ya, maka Allah itu memberikan Al-Qur'an. Apa Al-Quran itu? Agar kita membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Maka kembali kepada syahadat itu, ya. Kembali kepada syahadat. Mari kita betul-betul berikrar, ya. Berikrar kepada Allah itu, berjanji, bersumpah kepada Allah itu. Kalau kita ini benar-benar di dalam jiwa kita, ya, di dalam jiwa kita ini benar-benar seutuhnya bertuhan kepada Allah, seutuhnya. Orang yang tanda-tanda bertuhan kepada Allah itu kesanggupan, ya, kesanggupan hati, pikiran, ya, menerima apa yang dihadirkan oleh Allah. Ya. Jangan sampai rukun iman ini hilang satu. Ya. Rukun iman ini ada 6. Yang pertama adalah antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Karena kita ini rukun imannya itu dengan tidak disadari kadang ini kita lakukan cuma 5. Ya kan? Yang terakhir ini sulit kita lakukan. Padahal baik dan buruk itu semua adalah Allah di situ. Maka jangan sampai kita ini menerima Tuhan itu yang baik-baik saja. Walaupun tidak sesuai dengan nafsu, ya, Tuhan itu harus diterima karena kita iktikad di situ. Ya, sudah beriktikad, bersahadat kepada Allah Subhanahu. Ini biasanya jam berapa ini? Bebas. Hah? Oh, jangan bebas. Ya, tapi siapkan hatinya. Bapak Ibu hadirin yang senantiasa selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu
saya sampaikan untuk seluruh jamaah yang hadir di malam hari ini adalah, mari kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini semua diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Kita ini semua utusan Allah, yaitu untuk menjadi wakilnya Allah, untuk menjadi khalifahnya Allah, Nah, kemudian tugas apa yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan sepanjang hidup ini? Ya, tugas apa? Ya. Tugas yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, yang diamanahkan maksudnya itu. Tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada kita itu sebetulnya kita ini gampang. Cuman kadang kan sulit untuk melaksanakannya. Gampang. Allah itu sesungguhnya punya nama. Ya. Allah itu punya nama. Diringkas menjadi 99. Kalau dulu itu kan nama Allah itu sampai 999, 1000 kurang satu. Akhirnya kemudian dirangkum akhirnya diringkas menjadi 99 di situ. Kenapa? Karena nama-nama yang lain itu banyak yang sama, ya. Artinya itu. Nah, kemudian Allah ini punya nama, yang nama ini merupakan sifat daripada Allah, yang dikatakan Asmaul Husna yang kita baca tadi itu kan. Untuk apa asma ini dibaca oleh kita ini? Untuk mengingatkan kita sebetulnya. Bukan mengingatkan Allah. Jangan salah, kita ini berzikir nanti dikirain mengingatkan Allah, tidak. Justru zikir ini sedang mengingatkan kita. Ya. Sedang mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Tugas tadi itu. 99 asma ini diamanahkan oleh Allah kepada kita. Allah hanya punya sifat. Karena kita di alam ruh ini sudah dibaiat oleh Allah, berjanji dengan Allah bahwa sesungguhnya kita akan melaksanakan tugas kekhalifahan yang dikatakan dalam bahasa ruh itu. Di dalam Al-Quran itu, alastu birabbikum qalu bala syahida. Itu serah terima. Serah terima kita dengan Allah. Jadi kita ini sebelum diturunkan ini, dengan Allah itu sudah ada ikatan perjanjian, kontrak dengan Allah itu, dan kita menerima kontrak itu. Ya. Itu tadi itu bunyinya apa? Alastu birabbikum qalu bala syahida. Kita menerima itu. Kemudian setelah kita ini sampai di permukaan bumi, maka perlu diingatkan itu. Maka kita ini diajarin membaca Asma 99 sebetulnya kan agar kita ingat kepada tugasnya tadi itu. Nah, kemudian karena manusia ini bandel kadang, ya kan, bandel. Oleh Allah ditulis di tangannya asma itu. Ditulis ini. Maka asma itu ada tulis tangan ini 18 dengan 81. Ini kan tulisan Arab nih, ya kan? 18 sama dengan 81. Berarti berapa? 99. Inilah tugas kita. Ya, tugas kita. Walaupun di sini ada yang pecah, ada yang enggak, ini sebetulnya maksudnya seperti itulah istilahnya. Karena memang ada yang kadang putus, ya kan. Sebetulnya inilah tugas kita semua ini. Ya, maka dibaca itu sebetulnya tugas kita. Ini yang dibaca untuk mengingatkan kita. Ya. Ya itulah tugas kita yang 99 itu. Bagaimana kita ini bisa menerapkan. Tapi karena manusia ini memang ada batas kemampuan, ya. Ada batas kemampuan. Maka kata Allah di Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesungguhnya aku tidak akan membebani kamu kecuali sesuai dengan kemampuanmu, kata Allah, dalam melaksanakan tugas ini. Karena tidak mungkin kita ini 99 ini semuanya bisa kita laksanakan dalam hidup ini, kan nggak mungkin. Satu saja kadang banyak lupa. Satu saja kadang banyak yang lupa kita. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan, ya, seandainya di antara kalian ini ada satu saja di antara 99 asma itu kita makomkan dan kita laksanakan dan kita jadikan perilaku asma itu, maka itulah yang akan mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Satu saja. Ya, satu saja. Yang paling penting di antara 99 itu, ya, yang paling ditekankan oleh Allah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling ditekankan oleh Allah. Karena itu sesungguhnya tugas utama. Tugas utama diutusnya manusia ke permukaan bumi. Tugas utama. Maka di Al-Quran itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Karena sesungguhnya Rahman Rahim ini adalah tugas utama daripada seluruh manusia. Bukan hanya orang Islam. Seluruh manusia punya tanggung jawab untuk mengasihi dan menyayangi sesama makhluk Allah. Maka dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam semesta ini. Kalau kita ini berbicara alam semesta, berarti kita tidak di situ bukan hanya manusia yang dimaksud dalam ayat ini, termasuk kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, seperti apapun bentuknya, yang penting itu makhluk Allah. Maka jangan sampai kita ini ngelihat kucing misalnya seakan-akan kucing ini seakan-akan dihinakan oleh kalian. Nggak boleh, tidak boleh. Ya, sampai kepada nyamuk, ya, kepada apapun, kepada kuman sekecil apapun, jangan dianggap itu remeh. Ya, kita tetap harus menanamkan rasa kasih sayang. Kepada anjing pun misalnya yang jelas oleh Allah itu dinajiskan, kita tetap harus punya rasa kasih sayang. Yang tidak boleh itu disentuh, yang tidak boleh dimakan anjing itu. Karena di situ ada unsur yang berbahaya kepada manusia. Maka orang Islam dilarang menyentuh anjing itu. Karena di situ ada sesuatu yang berbahaya kepada manusia. Sama babi sama seperti itu. Sama. Kenapa babi itu dilarang oleh Allah sedangkan Allah menciptakan babi itu? Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang berbahaya kepada manusia. Tapi kalau sifat kasih sayang kan tetap kepada binatang-binatang yang dilarang oleh Allah tadi itu. Kalau kalian misalnya mau ngasih makan silahkan, ya. Tapi yang tidak boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh. Itu. Maka dari situlah kita kembali kepada asma tadi itu. Maka sifat Rahman Rahim ini diajarkan oleh tetua-tetua kita ini. Maka ya para pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita misalnya, selalu mengajarkan, jangan lupa nak, apapun yang akan kamu lakukan, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua apa yang akan kamu lakukan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah itu sampai mengajarkan seperti ini. Jadi setiap orang yang melakukan sesuatu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka putus dengan rahmat Allah. Maka dari situlah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita harus sadar dengan tugas itu, ya, karena itu sudah amanah dari Allah, dan kita menerima amanah itu. Maka kembali kepada tugas kekhalifahan berzikir tadi itu. Sesungguhnya kita berzikir, memuja dan memuji Allah itu, sesungguhnya kita sedang mengingatkan diri kita. Allah itu walaupun tidak dipuji oleh kita. Sesungguhnya Allah itu sudah terpuja dan terpuji. Sesungguhnya kita memuja dan memuji Allah itu bagaimana kita ini menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah. Ini yang terpenting. Dan ini sulit. Ya. Orang yang menjadi orang terpuji di hadapan Allah itu adalah sulit. Kalau kita ini ingin dipuji oleh makhluk itu banyak. Tapi untuk terpuji di hadapan Allah sulit. Maka mari ya kita sadarkan diri kita, jiwa kita, ruh rasa kita, agar kita ini menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu hadirin yang senantiasa selalu diberkati, dirahmati oleh Allah. Kemudian yang perlu saya sampaikan untuk seluruh saudara-saudaraku, mari kita jaga ikatan persaudaraan kita, ya. Mari kita jaga ikatan persaudaraan kita. Hal-hal yang sekiranya istilahnya itu tidak sama pendapat-pendapat, misalnya cara berpikir di antara kita, itu jangan dijadikan masalah, ya. Karena semua perbedaan itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah perbedaan itu adalah untuk menjadikanlah perbedaan itu sebagai bentuk kelengkapan. Ya, sebagai bentuk kelengkapan dan sebagai bentuk bukti daripada bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya. Maka oleh Allah itu kadang oleh Allah ada salah satu di antara saudara kita misalnya yang cara berpikirnya misalnya seperti ini, terus kita seperti ini, terus ada yang lain seperti ini misalnya, itu tidak usah dijadikan masalah. Tetap wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadikanlah seluruh hamba Allah ini adalah bersaudara.
Bagaimana kita ini cara mengaplikasikan ayat ini ya? Kita harus memahami bahwa sesungguhnya manusia ini tempatnya salah dan lupa. Ya, tempatnya salah dan lupa. Kalau kita ini sadar bahwa sesungguhnya semua manusia ini punya sifat salah dan lupa, maka kita sendiri sadar kalau kita ini punya sifat salah dan lupa. Maka dari situ, oh iya, mungkin saudara saya ini di saat di waktu itu dia lupa, ya kan? Sehingga saudara saya melakukan kesalahan. Maka tidak usah dijadikan permasalahan. Perbedaan-perbedaan itu jadikanlah alat untuk menyatukan. Ya. Terutama sekarang ini yang harus kita jaga, sepeninggalnya guru, ya. Ini banyak orang kebingungan, ya. Banyak orang kebingungan. Tidak usah, ya. Kita ini tidak boleh mengkultuskan manusia. Rasulullah saja meninggal. Guru ini secara fisik memang meninggal, tapi ruh rasa guru ini selalu bersama kita, bersama orang-orang yang ikhlas. Maka semakin ikhlas kita ini, maka guru ini senantiasa selalu membimbing segala alam roh, alam kesucian kepada kita. Tetap guru ini bertanggung jawab kita semua untuk diantarkan kepada Allah. Maka ikhlaskan hati kalian semua, ya, dalam segala bentuk, terutama masalah urusan ibadah, ya. Ibadah ini perlu keikhlasan. Karena kalau kalian ini misalnya ibadah tidak dilakukan dengan ikhlas misalnya, Allah juga tidak ikhlas kepada kalian. Karena sesungguhnya Allah itu ikhlas atau tidak, ridho atau tidak kepada kita, itu sumbernya sesungguhnya dari kita. Kalau kita misalnya melakukan sholat, ridho, ikhlas, Allah pasti ridho dan ikhlas kepada kita. Ya kan? Pasti itu. Kalau kita misalnya ridho, berzikir, ridho, berinfak, bersedekah, ridho, melaksanakan puasa dengan ikhlas, Allah juga ridho kepada kita. Ya. Kalau kita ini sudah mendapatkan ridho kepada Allah, kita yakin, hakul yakin, ainul yakin, bisa kembali kepada Allah. Mobil khusus adalah lagi ya, yang perlu kalian perhatikan di waktu sholat. Mari kita jaga kemurnian ketauhidan. Ya. Ini yang harus kita jaga, kemurnian ketahuidan. Kadang kita ini di waktu sholat itu kadang banyak istilahnya itu. Jadi banyak hal-hal selain daripada Allah dibawa ke dalam sholat. Padahal di dalam sholat itu sesungguhnya sesuai dengan apa yang kita ucapkan sebelum sholat, yaitu niat itu. Di akhir kita ini mengucapkan niat itu pasti ada kata-kata di. Jadi ini, tapi kadang orang ini dalam sholat itu kadang campur aduk di situ. Ya. Ada yang membawa masalahnya ke dalam sholat. Ya memang itu tidak ada masalah, ya kan? Ya, tidak ada masalah. Kalau memang kita perlu berdoa melalui sholat. Tapi keikhlasan itu harus dijaga di dalam sholat. Kemurnian ketauhidan. Ya. Salah satu contoh misalnya, perbanyaklah kita ini dalam sholat itu memohon kepada Allah. Ya Allah, tolonglah aku. Izinkan aku untuk bisa berjumpa denganmu. Izinkan aku untuk bisa kembali kepadamu, wahai Tuhanku. Izinkan aku, ya Allah, untuk bisa menyatu denganmu. Itu yang harus kita prioritaskan di dalam sholat. Kenapa? Kembali kepada Allah itu sulit. Ya, kembali kepada Allah itu sulit. Berjumpa dengan Allah itu sulit. Menyatu dengan Allah itu adalah paling sulit. Maka kata Rasulullah, kama talil jamal min tamil khiyat, sama dengan unta mau masuk ke lubang jarum. Saking sulitnya orang kembali kepada Allah itu. Maka kalau kita tidak sering-sering dimohonkan kepada Allah di waktu sholat, di waktu zikirmu, bisa jadi kita ini tidak bisa kembali kepada Allah. Karena itu harus disadari. Saking sulitnya orang kembali kepadamu. Itulah kemurnian tauhid di situ. Jadi yang dituju itu cuma satu kita ini sebetulnya, Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita suatu saat nanti kita ini dengan harapan di akhir kehidupan kita ini kembali kepada Allah. Sarannya gampang sebetulnya. Allah itu sudah memberikan garis-garis, aturan-aturan di dalam Al-Quran itu. Dimangkana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini syaratnya. Siapa yang di akhir kehidupannya ingin kembali kepadaku, kata Allah, ya, ingin kembali kepadaku,
maka berzikirlah sebanyak-banyaknya. Maka zikir ini sebagai sarana agar kita ini bisa nyambung dengan Allah. Sesungguhnya yang kembali itu apanya? Bukan tubuhnya. Yang kembali kepada Allah itu adalah ruh kita. Kalau tubuh ini asal mulanya dari tanah oleh Allah, maka dikembalikan ke tanah, selesai urusan dengan Tuhan. Tapi ruh ini adalah urusannya panjang. Dan ruh inilah yang tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dan ruh inilah oleh Allah yang akan dibahagiakan. Ruh inilah oleh Allah yang akan disengsarakan. Tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Jangan sampai kita ini di dunia ini salah menanam. Salah menanam. Ya. Hancurkan kebatilan-kebatilan yang ada di dalam diri kita. Wa qul ja'al haq wa zahqul batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, hancurkan kebatilan. Dan kebatilan itu pasti hancur kalau kita mau. Cuma kadang kita ini kan nggak mau menghancurkan kebatilan-kebatilan yang ada di dalam diri kita. Kadang kita ini nggak sanggup. Kadang kita ini tangguh untuk menghancurkan kebatilan. Apa kebatilan-kebatilan yang ada di dalam kita ini? Banyak. Segala macam sifat-sifat jelek kita, itulah kebatilan. Kalau itu tidak dihancurkan, maka sifat-sifat kebatilan inilah yang akan menghalangi perjumpaan kita dengan Allah. Yang akan menghalangi pertemuan kita dengan Allah. Kebatilan. Apa kebatilan itu? Iri hati, dengki, takabur, sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah kebatilan-kebatilan yang harus kita hancurkan. Dengan apa kita menghancurkan kebatilan-kebatilan itu? Dengan berzikir kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghancurkan kebatilan-kebatilan itu kecuali dengan berzikir kepada Allah. Jadikanlah hatimu baitullah. Jadikanlah hatimu baitullah. Jadikanlah hatimu rumahnya Allah. Tatkala kata Allah itu, tatkala kamu berzikir, ku masukkan malaikat ke dalam hatimu. Dan itu yang akan membimbing kita sesungguhnya. Karena hati ini sentral daripada manusia. Hati ini sentral daripada manusia. Maka sentralnya dulu diperbaiki. Kalau sentralnya bagus, pasti seluruh anggotanya bagus. Ibni Adam maqdatun idza suluhalaha sa'iru jasadihi idza fasadat sa'iru jasadihi. Di dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka semua tingkah pola perilaku manusia ini akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, kata Allah, kata Rasulullah, maka seluruh tingkah pola perilaku manusia akan menjadi jelek. Ala wahya qalbun, ketahuilah bahwa itu adalah hatimu. Hati ini diciptakan oleh Allah hanya untuk Allah. Yang dikatakan qalbun mu'min baitullah. Hati ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menjadi rumahnya Allah. Maka tidak pantas sifat sombong itu masuk ke dalam hatimu. Tidak pantas sifat takabur itu masuk ke dalam hatimu. Tidak pantas sifat iri dan dengki itu masuk ke dalam hatimu. Karena itu rumah Allah. Kurang ajar namanya manusia kalau ada sifat itu di dalam hati manusia. Bagaimana Pak? Karena sifat ini sudah tertanam di dalam hati saya. Singkirkan dengan berzikir kepada Allah setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Jangan kau lupakan setiap keluar masuknya napasmu. Jangan kau lupakan dengan Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan kalian berdiri, dalam keadaan kalian duduk, dalam keadaan berbaring, jangan lupakan Tuhan. Karena itulah sesungguhnya yang paling ampuh untuk menyingkirkan segala macam kebatilan, sampah-sampah kejelekan-kejelekan yang ada di dalam diri manusia. Maka syarat pertama untuk kembali kepada Allah adalah berzikirlah sebanyak-banyaknya tanpa hitung. Kemudian yang kedua, sebagai syarat untuk kembali kepada Allah itu, ya, dimana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Itu syarat yang kedua. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhanmu, ya. Kita ini tentunya harapannya seperti itu, ingin berjumpa dengan Allah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, kata Allah, falyamal amalan sholihan, maka lakukanlah, yaitu amal soleh. Amal soleh itu dengan apa? Banyak. Amal soleh itu dengan apa? Banyak.
Bukan hanya dengan uang amal soleh itu. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan ucapan, bisa dengan ilmu, bisa dengan apapun yang diberikan oleh Allah itu bisa dijadikan sarana untuk beramal soleh. Kalau kita punya tenaga, tenaganya sumbangkan sebagai amal soleh. Ya, sebagai sarana untuk berjumpa dengan Allah. Kalau kita punya ilmu, ilmunya salurkan. Kalau kita punya pemikiran bagus kalian, inilah yang harus disalurkan kepada orang lain. Jadikan kita ini yang hadir di tempat ini adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah apabila hidup kita ini banyak bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, mari kita infakkan seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jadikanlah barang yang berguna. Kita punya ilmunya, kita punya tenaganya, kita punya uangnya, kita punya apa saja. Ya, bagaimana apa yang dihadirkan oleh Allah itu adalah bermanfaat kepada orang lain. Jadi yang pertama apa? Syaratnya tadi untuk kembali kepada Allah, berzikirlah sebanyak-banyaknya, siang dan malam. Tidak ada ruang dan waktu dengan Allah. Allah tidak pernah tidur, selalu nunggu kita, selalu nunggu hambanya, ya, hamba yang berzikir. Kemudian yang kedua, syarat untuk kembali kepada Allah, berjumpa dengan Tuhan adalah amal soleh dengan berbagai yang kita mampu, maksudnya, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berat, ya, syarat untuk kembali kepada Allah, wala tusyrik bi ibadati rabbih. Ini yang paling sulit. Dan syirik ini adalah menghancurkan segala macam amal-amal manusia. Maka hati-hati Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang hadir di malam hari ini. Tatkala kita sedang sholat, tatkala kita sedang berzikir, berpuasa, berinfak, bersedekah, membantu, hati-hati, jaga hati. Jangan sampai ada rasa riya, ingin dipuji orang. Karena itulah yang akan menghancurkan seluruh amal kalian. Yes. Karena kemusyrikan itu adalah riya itu adalah kemusyrikan tapi samar. Maka di dalam kitab itu ada satu kitab, riya itu adalah asyirkul asghar. Jadi syirik kecil. Tapi kalau ini dipelihara menjadi besar, ya. Maka kalian ini kalau sholat misalnya ada rasa riya, ingin dipuji misalnya, hancur sholat kalian. Tidak ada nilai di hadapan Allah. Kalian misalnya berzikir, ingin dipuji, hancur semua. Ya kan? Seperti itu. Maka jaga ini. Wala tusyrik bi ibadati rabbih. Jangan kesekutukan Tuhanmu tatkala kamu beribadah kepada Allah. Kemusyrikan ini adalah paling dibenci oleh Allah, dan Allah paling cemburu kepada orang musyrik. Karena seakan-akan dia ada kekuatan selain daripada Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikianlah tentunya perjumpaan kita di malam hari ini untuk wawasan dan pandangan. Mari kita lanjutkan, ya, berzikir dengan hati yang ikhlas di dalam hati kita. Benar-benar mari kita doktrin hati ini, ya. Mari kita didik hati ini, bagaimana hati ini senantiasa selalu ingat kepada Allah, bagaimana hati ini menjadi rumahnya Allah. Dikatakan Baitullah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatul muqarrabin ya Jibril Mika'il Israfil Azrail bihaqi Jibril alaihi salam ridha illahil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan Ruhul Qudus, Syekh Maulana Kakang Gusti. Khususan Ruhul Qudus Maulana Syekh Subatir, khususan Ruhul Qudus Sunan Kalijaga, khususan Ruhul Qudus Abi Khutwah, khususan Ruhul Qudus